Sahabat, balik lagi bareng aku Karisma dan kali ini aku nggak sendiri. Kalau tadi openingnya sendiri. So kali ini ditemani bareng Jimo dan tentunya bareng rekan-rekan dari HBI dan juga BTN Syariah. Nah, ya. kita juga sapa nih kebetulan dari HBI ada siapa? Selamat sore. Dari HBI dulu dong kenalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kang Jimo gimana, sehat? Alhamdulillah Kang Egi sehat. Gimana jenengan? Alhamdulillah. Meskipun Kayak nanya ke hujan orang Jawa turun, ya. tetap badan harus tetap gitu. Iya. Gue juga tadi sebenarnya kesini mau jam 3 tapi udah hujan situ, nungguin dulu lah. Reda dikit. Efeknya hujan di gede kan dia. Oke. Dan ada ini bagi saya teman baru nih. Masya Allah. Baru ketemu sama Karisma. Iya, baru ketemu sekarang. Kan bosan ketemu sama Jimo. Mudah-mudahan terus berkelanjutan silaturahmi. Amin. Alhamdulillah. Alamin. Oke, selain ini ada Kang Egi dari HBI, kita juga kedatangan ada Kang Yayat juga. Selamat sore Kang. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jimo, Kang Harisma ya. Friendly banget ya Kang Yayat ini. Kenapa? Maksud tuh friendly banget gitu loh, seneng liatnya. Kalau zaman sekarang tuh anak-anaknya bilangnya soft spoken. Iya, gitu. spoken Halus banget gitu. Iya, padahal tadi sebenarnya pas tahu apa, takutnya kena nggak ya? Langsung disapain sama Kang Jimo ya. Ya Allah, friendly banget loh, udah tahu. Mungkin udah lihat di playernya ya, oh ini namanya. Ini wajahnya ini wajah lo, Mak. Tadi juga sempat ngobrol juga kan sama lo? Iya, langsung follow Instagram aku tadi. Ya Allah. Sekarang udah mulai ini ya peralihan gitu loh. Yang generasi kalau Kang ya generasi apa nih? Kalau kita kan milenial. Aku mah Gen Z. Kalau saya milenial. kolot nial. Kolot nial. Generasi boomer. Boomer kayaknya ya. Semi boomer. Semi boomer. Tapi sekarang generasi boomer juga udah mulai bisa menapak ke perkembangan zaman sekarang kan. Begitu, itu yang kita suka untuk talkshow kita untuk hari ini. Jadi kita bareng sama HBI, bareng sama BTN Syariah juga akan ngobrolin tentang, karena bentar lagi ini adalah setiap tahun ya. Iya. Agama Islam kita itu ada sebuah hari yang khusus banget selain Idul Fitri. Iya. Namanya Hari Idul Adha. Kayak ngajar ke SD nih gue. Nah, jadi identik banget kalau Hari Idul Adha itu adalah berkurban begitu. Jadi temanya juga kurban membahagiakan saudara hingga ke pelosok negeri. Mantap kan? Mantap ya, pemilihan temanya cocok banget gitu. Cocok banget. Narasumber juga udah expert banget kan Kang Egi. Insyaallah, amin. Tapi sebelumnya juga kita pengen nanya juga kan. Ini tadi sempat dibilang sama Kang Kamil juga. Ini kalau Kang Yayat itu udah lama bekerja sama dengan Kang Egi. Kenalnya kapan nih dengan Kang Yayat? Atau 2000 berapa ya? Zaman apa mungkin? Pas lagi musim apa kenalnya gitu. Udah lama, tapi alhamdulillah tersambung kembali dengan itu tadi cita-cita sama, yaitu kebaikan. Gitu. Jadi kalau dilihat dari tahun mah nggak lupa lagi lah tahun lama ya. Iya. Ya Kang Egi itu buat saya ya, ketika saya ketemu Kang Egi bikin adem gitu. Wah, apa nih yang bikin adem nih Kang Yayat nih? Apa nih? Spoken juga nih kayaknya. Ya, bukan, kan kita bisa melihat nih ketika ketemu sama teman-teman ya. Mana sih yang bisa bikin adem? Kang Jimo sama Kang Karisma juga nanti bisa lihat. Ketika ketemu dengan saya apa adem atau tidak dengan benar gitu. Bisa lihat. Benar bisa lihatin saya. Nah, ketika dari mulai awal ketemu sampai sekarang terus berlanjut, merasa satu frekuensi gitu. Satu frekuensi dalam hal pergerakan untuk kemanusiaan ya. Betul. Jadi otomatis juga sudah sering sebelumnya bekerja sama dengan Kang Egi, meskipun sekarang benernya agak berbeda gitu kan, tapi tetap dengan area yang berbau kemanusiaan. Jadi itu kayak gitu mah harusnya. Iya, emang harusnya kayak gitu. Mencoba seperti itu. Tapi memang kalau ngomongin tentang kurban ini menjadi salah satu hal yang harusnya menjadi kewajiban buat kita ya. Betul. Cuman gak semua bisa kurban. Betul. Dan tahu kenapa? Iya, nah, coba tahu kenapa ya kayaknya dia punya opini nih. Coba mungkin bisa dikasih tahu Kang Egi atau gimana nih? Untuk manajemen keuangan yang udah expertnya dong. Tahu kenapa Kang Yayat? Emang nggak semua orang kan bisa berkurban kan? Kalau menurut pribadi saya ya, terkait kurban itu bukan masalah mampu tidak mampu. Iya. Ya, teman-teman juga sudah memahami, banyak yang
mampu beli HP tiap tahun gonta-ganti, betul kan ya? Iya. Ada beli handphone nya, iPhone-nya. Bener gitu, gonta-ganti. Seri terbaru ganti. Gitu. Beli kalau yang senang goes beli sepeda gonta-ganti. Waduh. Betul kan? Betul Iya, kan? iya, 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 betul. Nah, padahal kalau menurut saya bukan itu kuncinya. Kuncinya apa? Yaitu kuncinya adalah ketakwaan, Iya, iya. ketaatan kita menjalankan perintah Allah ya. Baik ya. Betul. Coba saya ambil contoh aja. Di Kang Egi itu di HBI ada harga kambing 2 juta. Ya, betul Kang Egi ya? Iya. Kan program kayak gitu ada kambing 2 juta, ada sapi 23 juta, juga ada 32 juta. Silakan pada permisa yang mendengarkan secara langsung saat ini. Maksudnya saya ingin mengasih motivasi nih bahwa kita itu sebenarnya bisa kurban. Ya. Bisanya dari mana? Ambil contoh yang 2 juta. Ya. 2 juta dibagi 365 hari berapa per hari? Waduh, harus pakai kalkulator di 5.000 sekian lah. 5.000 sekian lah. 5.500. Iya. Ya, itu nah kalau kita taat ingin menjalankan kurban misalkan tahun depan, ya kembali dari kita nabung tiap hari 5.500. Iya. Setahun nyampe 2 juta bisa beli kami di KBI. Bisa bekerjasama sama HBI untuk menyalurkan kurban ke pelosok-pelosok negeri ini gitu. Ya, kayaknya Ya, bisa. insyaallah. Bismillah. Bisa 5.500.000. Kang Jimo jajan kan lebih dari itu ya sehari. Bener. Lebih Wah, banget tuh. lebih banyak makanan saya. Borosnya Kang Ayat. Bisa sampai dalam satu hari 25.000, 50.000. Nah, itu Karena sebenarnya kalau ditabungin tuh bisa ya berkorban ya. Betul. Cuman kembali kita niat kita benar-benar ingin berkorban enggak gitu. Ingin berbagi ke sesama insan sama manusia. Karena kan manusia yang bermanfaat itu yang manusia yang baik itu yang paling bermanfaat dengan sesamanya. Iya. Itu ini hadisnya baik yang tahu. Ya tapi emang benar dibilang sama Ngayat loh. Sebenarnya berkorban itu kita bisa, cuman niat dari kitanya juga gitu. Banyak kan sekarang juga nggak cuma orang-orang dewasa yang berkurban ya, betul. Anak-anak SMP sudah mulai rajin menabung gitu kan, betul. karena banyak manfaat dan pahala yang kita dapatkan. Betul. Dari berkurban itu mak. Tapi cuman emang yang sulit bagi kaum saya gitu, asli kaum saya. Kaum lu Maksudnya lifestyle. anak-anak seumuran saya gitu. Mungkin untuk istiqomah dalam menabungnya itu gitu. Walaupun emang bilangnya kan kecil ya 5.000 sekian gitu per harinya, cuman kan rata-rata kan selalu menyepelekan hal-hal yang mungkin untuk tabungan gitu. Iya. Nah, supaya yang jadi struggle-nya kan itu gitu. ya kuncinya sulit menyimpan ya. Iya. Nah, supaya dia sulit bisa dengan BTN Syariah. Nah, jadi masuk ke Untungnya produk. Kang Ayat peka. Jadi di BTN Syariah itu namanya tabungan BTN Kurban IB. Nah, Wah, satu produk. apakah benefitnya? Tanpa biaya administrasi bebas. Tuh. Wah. Bebas biaya administrasi. Jadi ketika nabung itu tidak ada potongan. Bahkan Oke. dapat bagi hasil yang kompetitif. Oke. Nah, kalau syariah kan dari bagi hasil Iya, ya, iya. karena berdasarkan prinsip syariah gitu. Iya. Jadi jangan khawatir ketika Kang Jimo, Kang Harisma susah di rumah nabung ya, Iya. bisa ke BTN Syariah. Dan mitra kita adalah HBI. Mantap nih. Tuh, ada satu solusi ya. Ada solusi. Tinggal sudah dijalankan. Iya, luar biasa. Makanya di HBI ada yang di bawah 2 juta juga ada ya. Ada. Ada kan? Ada 1.700.000. Oh. Tapi kan memang itu mah lebih ke arah yang penting kurbannya sah. Oh, kurbannya sah. Tapi tidak dikatakan mungkin dalam hal masalah bobotnya tentunya memang di Iya. bawah gitu ya pasti. Tapi sebenarnya mau apapun kita berkurban niat kitanya Nah itu untuk balik bisa lagi. Ya, berkorban mudah-mudahan untuk diterima semua. iya Begitu. itu sih. Itu memang yang paling utama kan niat kita. Iya, iya. Heeh. Sehingga ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya kalau saya sendiri sebenarnya kalau berkorban itu udah ya seperti dibilang udah menjadi salah satu kebiasaan gitu ya di keluarga saya begitu. Cuma ya itu mikirnya untuk tahun sekarang ada banyak keperluan mendadak ya. Jadi kayaknya nanti dulu. Padahal sudah mulai diwanti-wanti nih. Biasanya yang paling ngomel kalau di gue tuh ada nyokap. Hati-hati ya, bentar lagi nih 6 bulan lagi nih. Duit udah berapa nih tabungannya gitu. Gitu. Iya. Tapi seru-seru ini bisa ikutan juga nih BTN Syariah nih. Apa tadi namanya Kang Yat? Tabungan BTN Kurban IB. Oh, Kenapa IB? Islamic Bank gitu. Oh gitu. Kita balik lagi di talkshow kita bareng sama HBI Dan juga BTN Syariah Tasikmalaya. Yes, masih ditemenin sama Jumaniti ya. Dan juga Karisma tentunya di hari Dari ini.
sehari-hari ini ya. Ada teman-teman dari HBI juga, ada Kang Egi sama BTN Syariahnya diwakilin sama Kang Yayat. Iya, sore semangat. Semangat terus. Selamat pagi. Meski hujan. Selamat pagi. Iya ya. Tapi kita coba untuk ini ya, ternyata Kang Yayat ini adalah consumer dan juga commercial funding headnya BTN Syariah Tasikmalaya. Wow. Betul. Jadi masih belum diperkenalkan jabatannya apa ya. Terus juga ada kalau kayak gitu dari Partnership Manager Hidayah Berbagi Indonesia. Nah kita ngebahas tentang ini ya, kerjasama dengan HBI ini seperti apa untuk tahun sekarang nih. Boleh siapa dulu? Siap. Kang Egi. Baik, bismillah. Perihal HBI sebelumnya mungkin kita sampaikan dulu perihal kurban tahun ini ya. Dan mungkin diferensiasi ataupun perbedaan dengan tahun sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya memang kita tuh fokus terkait dengan sebaran kurban di wilayah Priangan. Dan untuk tahun ini hampir sama wilayahnya, tetapi ada plusnya nih. Plusnya apa nih? Plusnya kita untuk titik selain mungkin di Priangan, kita mulai mengepakkan sayap di wilayah pelosok, yaitu di wilayah Nusa Tenggara Timur. Wow. Masya Allah. Nusa Tenggara Timur. Betul sekali. Dan alhamdulillah di sana kita menempatkan relawan di sana yang memang fokusnya terkait dengan dakwah. Oke. Jadi di sana tuh ada Ustadz, namanya Ustadz Zaid di sana. Alhamdulillah sekian Allah sudah berjalan. Dan mulai berdatangan yang tadinya sendiri, mulai ada santri-santri yang merapat dan kita bina. Dan alhamdulillah sekarang tuh udah 8 santri, baru 8 santri yang fokus terkait hafalan. Dan alhamdulillah ada yang sudah 5 juz, ada yang sudah 2 juz. Jadi alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga banyak support dari luar yang tadinya cuma satu corong dari HBI saja, tapi sekarang alhamdulillah dari beberapa mungkin relasi langsung dari Ustadz Z itu ikut langsung membantu ke sana. Wow. Daerah pelosoknya di Flores. Di Flores lagi. Floresnya. Waduh. Untuk daerah yang memang dikatakan dari segi pendapatan ekonomi tentu memang kurang sangat banget ya. Dan bayangkan saja Kang nih. Saya juga pas dengar tuh perjuangan untuk mendapatkan contohnya nih cetak banner aja, cetak spanduk itu perjalanan 5 jam. Ya Allah. Darat dan lautan tuh. Serius. 5 jam Darat cuma dan air cetak tuh, doang. 5 jam. Dan lumayan harganya juga lumayan. Makanya kalau ada keperluan ataupun kebutuhan kita kadang kirim dari sini. Jadi pakai ekspedisi, betul. Jadi emang benar-benar kita juga menyadari lah ya keterbatasan mereka juga untuk melakukan itu gitu. Luar biasa. Dan di balik memang keterbatasan, kita juga memang melihat semangatnya untuk tetap berjuang pengabdi di masyarakat, terutama dalam hal masalah keagamaan ataupun rohani. Dan alhamdulillah di sana tuh sekarang udah 100% muslim. Alhamdulillah. Di sana tuh kita tuh merangkul 2 kampung. Totalnya ada 50 kakak di sana tuh. Alhamdulillah subhanallah. Flores loh. Perjuangan di sana luar biasa sebetulnya. Luar biasa ya, Kang Egi berserta tim HBI-nya semuanya. Iya. Maksudnya akses ke sana juga kan cukup jauh begitu ya. Terus juga kan kita juga benar-benar tuh apa yang kita tuh selalu bersyukur ya, kita masih tinggal di kota Tasikmalaya yang notabene ngapain juga nggak terlalu seribet apa yang ada di daerah-daerah yang tertinggal pelosok kayak gitu loh, Mak. Benar-benar. Nah, maka dari itu ya kita tinggal di daerah enak Tasikmalaya. Nah, berkurbanlah tahun ini. Ya Allah, ya. Karena itu syiar, itu motivasi, Kang ya. Motivasi dan tamparan. Tapi Kang, tahu nggak Kang, fakta di sana tuh terkait dengan masalah menyantap daging itu memang jarang sekali. Dikatakan mungkin setahun sekali. Iya. Emang ada makanan apa aja yang bisa mereka konsumsi? Di sana tuh kalau memang jujur ya, kalau jujur ikan paling. Laporan enggak. Meskipun di sana provinsi nelayan, justru ikan-ikan ini dijual jadi kebutuhan pokok, betul. Jadi kebanyakan tuh yang paling sering itu mie. Apa? Mie doang. Mie instan. Iya. Betul. Mie instan pakai nasi. Ya Allah. Gak sehat Kalaupun ada telur ya pakai telur gitu.
Oh gitu ya. Makanya saya berpikir juga terkait dengan ya balik lagi ya terkait dengan tingkat mungkin ekonomi, pendidikan, itu kan imbasnya juga kan terkait dengan masalah kecerdasan juga Iya, karena nutrisi di dalam otaknya memang tidak kurang tersuplai dengan baik oleh nutrisi yang dikatakan cukup gitu tuh. Tempe tahu juga sulit didapatkan. Gimana? Tempe tahu. Tempe tahu jarang. Sayur mungkin Kalau sayur Seadanya mungkin harus di sana. Seadanya harus tanam dulu. Tapi di sana gersang. iya. Agak Oh, gersang di sana. gitu. Nah, kalaupun ada paling dari pesisir pantai, kalaupun ada tanaman liar yang memang cocok dimakan ya dibikin sayur. Tapi aneh ya, kenapa ikan hiu bukan malah menjadi konsumsi utama mereka ya? Jadi malah, Kebutuhan pokoknya lebih tinggi daripada ikan hiu sendiri. iya. Nah, Mereka lebih condong untuk lebih mengutamakan beli beras dulu. beli beras dulu ya ketimbang Iya. itu ya. Iya bener sih. Ya terkadang aku juga lihat di sosial media di konten-konten TikTok orang-orang timur sana, kadang ikannya tuh ditukar sama 2 mie instan sama 1 Nah, itu. beras Iya, gitu iya. loh. Betul. Jadi nggak pakai uang untuk beli beras gitu. Ya. Bener. Oh iya, tadi saya tidak tersampaikan masalah itu. Jadi bukan hanya sekedar Sistem barter gitu. Iya, Iya, masih barter, berlaku betul. sistem barter kayak gitu. Betul. Iya. Faktanya memang kayak gitu, dan yang mudah-mudahan dengan kita menguatkan dalam hal narasi ataupun mengangkat terkait dengan NTT ini, harapannya sih targetnya mudah-mudahan tahun depan saya berangkat ke sana untuk melihat langsung ekspor langsung untuk membuktikan bahwa kita tuh ada di sana gitu. Iya. Dan karena memang gini, kalau cuma sekedar foto video tanpa kita tidak hadir di sana, itu feel-nya beda. Connection dengan Ya, masyarakatnya jadi berbeda. feel-nya entah itu ke audiensnya ataupun kitanya juga beda. Tapi beda halnya ketika kita datang ke sana menyampaikan langsung realnya seperti ini, itu tersampaikan sepenuhnya langsung ke audiens, insya Allah gitu. Beda halnya ketika kita bercerita itu beda gitu. Hebat nih kan. Lebih Mudah-mudahan deep ada aja mungkin. rezekinya. Mudah-mudahan ya. itu target saya insya Allah tahun HBI depan, mudah-mudahan kalau support. memang punya usia, punya rezeki dan Allah ridho, pengen sekali berangkat ke sana. Amin. Amin. Untuk mengangkat gitu isu di sana tuh perlu gitu bantuan kita. Iya. Gitu. Nah ini harusnya pemerintah menyasar ke sana ya. Iya. Saling bantu lah kan. Saling bantu. Iya. Kita berjuang di sini, Iya, kalau iya. kelebihan harta Kan bantu. Kan harusnya diinformasikan. Pemerintah tidak diinformasikan kadang-kadang tutup mata dan tutup telinga. Ini mungkin about humanity masing-masing dirinya Nah masing-masing. gitu. Kan ID kita mah negara kita mah harus apa dulu? Harus viral dulu. Baru gitu kan ya dilihat begitu. Nah, Kang Yat gimana nih mendengarkan ceritanya dari HBI tadi? Saya sangat luar biasa ya. Iya. Yang begini, ya kenapa saya terus ingin bersama Kang Egy? Wah. Ya, apaan ini maksudnya? Ambigu nih. Ambigu nih. Ambigu kata-kata. Ya Allah, Masya Allah. Maksudnya dalam kegiatan kemanusiaan. Nah itu dong, perjelas dong. Mau sama Egy apa ini maksudnya? Ingin selalu bersama lagi ya. Kayak judul lagu ya. Iya tuh. Ya, Jadi biasanya semoga tadi yang seluruh program yang sudah disampaikan oleh Kak Egy dari BAB bisa semuanya banyak yang support ya. Iya. Dimudahkan oleh Subhanahu wa taala. Dan tadi Kak Egy pengen ke sana juga, semoga Kak Egy panjang umur, Amin. banyak rezeki. Amin insyaallah. Mudah-mudahan saya bisa ikutnya. alhamdulillah kalau begitu. Kita doa bareng di sana. Tuh kan. Jadi merasakan seperti apa perjuangan juga datang ke Flores datang kan. Iya. Tapi memang beda feel ya. Misalnya kayak kita juga ada sebenarnya kan di daerah Kabupaten Tasikmalaya juga yang tracknya mungkin lebih hampir mirip lah ya dengan itu kayak di apa? Di mana sih kalau yang dulu tuh pernah sama apa yang di Kabupaten Tasik yang lumayan rada ujung nih. Sulamega. Bukan satu lagi yang udah Sodong Hilir, Bojong Gambir. Bojong Gambir. Iya. Itu juga kan lumayan kan tracknya sulit. Pernah ikut. Ya, Tuh, pernah dulu ke Kang Bojong Ayat Gambir. pernah? Pernah. Gimana perasaannya? Ya alhamdulillah bikin tenang. Bikin adem gitu. Iya. Itu perjalanannya kan nggak apa sih terlalu ekstrim juga kan. Selain Ekstrim banget. Aku pernah zaman kuliah kan dulu mah ada program kampus mengajar namanya. Jadi kita ngajar ke pelosok-pelosok selama 1 semester full. Iya. Nah kebetulan dapatnya tuh Bojong Gambir. enggak Culamega lebih Oh, parah dari Bojong Culamega. Gambir. Lebih Lebih parah dari Bojong parah. Gambir Iya. itu mah. Jadi Om tiap jam 6 tuh udah gak ada listrik, mati semua. Terawih tuh pakai HP gitu, pakai senter gitu sih. Seru sih tapi agak menguras energi. Karena jadi gitu, makannya jadi mie terus makannya, soalnya jauh kemana-mana.
Iya benar-benar tuh. Tuh itu juga ternyata banyak juga ya di daerah yang dekat sama kita kayak kabupaten juga sebenarnya ada. Tapi mungkin itu lebih ini lagi gitu kan ya. Nah ini menjadi salah satu kalau gue pikir sih terobosan dari HBI kan. Sebenarnya kan selalu ke zonnya kalau nggak Tasik, Ciamis, terus kabupaten. Sekarang agak mulai rada ke Insya Allah. Karena cita-cita itu bukan hanya Pulau Jawa Tasik saja, malah. go nasional insya Allah. internasional juga kan. Internasional lah. Iya, Oh iya, pernah Palestina. Palestina Ganti namanya kemarin. Hidayah Berbagi Internasional. Wah, Hidayah berbagi Indonesia untuk dunia. untuk dunia. Dunia. Iya. Ini juga kan kalau HB ini paling konsen banget juga sih sama Palestina juga kan kemarin. Betul. Sempat ngebahas Kan juga. sempat ini juga ikut bareng ya. Ikut bareng ya kemarin. Barang terus nih. Bareng baik ya. Ini adalah sesi terakhir kita ngobrol-ngobrol bareng sama HBI dan juga ada dari BTN Syariah ada Kang Yayat ya, sahabat Stal. Iya. Ini tadi lagi ngomongin tentang apa sih, kayaknya serius banget. Ayo, ada proyek apa lagi nih? Insya Allah. Gebrakan baru. Tentunya Kepok, proyek kepok. kurban dong. Oh iya ya. Nah ini nanti akan disampaikan sama Ayat. Nah, tadi kan udah dari versinya Kang Egi ya. Nah, sekarang dari versinya Kang Yayat nih dari BTN, silahkan. Baik, terima kasih. Oke. Masih semangat ya. Masih dong. Sekali, aduh. Tepuk semangat. Semangat. Itu adalah salah satu hal yang bikin semangat kalau lagi apa namanya? Kita kan aku tuh kayak bertemu dengan KPM gitu ya. Ya maksudnya berdiskusi kan di pertemuan kelompok. Sesuatu yang bikin jadi kayak nggak tunduh lagi ya kayak gitu. Nah, betul itu. Betul. Oke, silahkan. Kang Harisma, Kang Jimo, untuk tahun ini alhamdulillah kami ya bersinergi dengan HBI. Iya. Oke. Insya Allah kita penyaluran hewan kurban ya Kang Egi di daerah Salopa. Oh, Salopa. Salopa, ya. Siap. Memang belum banyak sih, baru 1 ekor sapi dan 3 ekor kambing ya. Iya. Tapi mudah-mudahan walaupun belum banyak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya kepada masyarakat yang berada di Salopa. Karena menurut Kang Egi di Salopa masih terbilang relatif belum banyak ya. Iya belum banyak. Yang jadi kayak gitu betul-betul menentukan titik lokasi yang memang sangat memerlukan Kurban. hewan kurban itu. Dakwah kurban itu. Insya Allah kita di hari Senin ya, Insya Allah, hari Senin tanggal 9 hari Tasrik, masih di hari Tasrik terakhir. Di hari Senin kita kolaborasi dengan Kang Egi Oke. untuk penyembelihan sekaligus penyaluran distribusi hewan kurban. Ya, Bismillah ya. Mudah-mudahan Bismillah. Kang Egi sehat. Amin. Saya Iya sehat. dong. Amin. Semuanya sehat. Langsung Semuanya pada ke harus. sana. Ya. Di sana. Barangkali Kang Jimo mau ikut ke Nah, sana. barangkali mau ikut. Tawarkan aja. Ya, ayo. Terus ya kadang-kadang suka jadi makhluk kalau diajak gente. Bisnis salah bencet. Nah itu sebenarnya. Bisa salah menjit cara kayak gini. Ya, kan resiko orang-orang yang berisi itu di hari kurban tuh terbuli gitu. Alik sih ayo kurban sih komers tersembunyi jangan terlihat sih kayak gitu. Ini saya kadang-kadang suka diajakin kayak gini nih. Suka jadi rada malu nih. Padahal ikut aja. Aduh, pada ikut Ngecas aja ya, loh. ngecas ya. Lihat kondisi lapangan tuh ngecas. Iya ya. Iya, Itu iya. zaman-zaman siapa sih yang cewek teh? Dari mana? Dari Mbak ya zaman dulu sempat ngajakin. Belum pas aja waktu nanti dengannya. Barangkali Beliau. ini dengan BTN pas kan? Nah, wah ini mah ada ini nih ada Pasang aja belakang. pasang aja belakang. Nah, sampai batuk ya. Aduh ya Allah. Saking nggak bisa Mudah-mudahan dikeluarkan. dia kayak gitu ya. Waktu yang akan menyatukan kita gitu. Amin. Tapi di Salopan daerah mana? Aduh, Salopanya nanti saya share deh, saya lupa lagi. Salop tuh bisa ya ke jalan yang ke Manonjaya sana kan? Kita lewat, katanya sih lewat ini, lewat apa? Ada Sukaraja. dua loh. Sukaraja. Ya, Sukaraja. Ya kan ada yang lewat situ, ada yang lewat Manonjaya, tapi kesananya lagi. Jadi kalau alamat lengkapnya Kampung Gunung Medang, Medang ya? Medang. 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 Kampung Gunung Medang, RT 5 RW 6, Desa Kawitan, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Iya. Insya Allah titiknya di situ. KG sudah berkoordinasi ya dengan Jadi memang ada tim survei kita yang memang langsung ke sana, tim asesmen di sana. Jadi kenapa di sana tuh karena memang ini dengan mitra kita ya dengan mitra. Iya. Karena kan harapannya adalah kalau di daerah-daerah itu beda sambutannya kalau mitra tuh. Ketika daerah itu ketika ada orang baik yang datang sambutannya hangat sekali.
Oh gitu. Makanya kita pilih udah Salopa aja. Wah, curiga banyak makanan kalau orang baik gitu. Makanan Ada- khas kayak- makanan khas. Kang Jimo sama Kang Harisma kan orang baik, jadi ayo. Yuk. Bener nih lo mau. Tapi lo pernah kan ke daerah yang jauh-jauh gitu kan? Cilamega kan pernah. Cilamega pernah, Bojong Gambir. Salopa pernah. belum memang. Kan Salopa juga belum. masih- Sedong Hilir pernah. Tapi itu jalan yang deket apa maksudnya sejajar dengan itu kan? Salopa Enggak, tuh? Salopa mau ke sini beloknya Iya, Sukaraja. Salopa, Iya. Oh, Beda. gitu. Iya. Jadi masuk nanti ke Citeka Tomasnya. Iya. Iya, Cina Ya. Thomas. Cika Tomas, Salopa, Cikalong. Iya betul. Oh iya bener. Daerah situ Nanti ya, baru gue lupa. Pas mau ke pantai sekali. Cipatuja sekalian. Iya bener-bener terus lanjut. Jadi gitu ya. Jadi sambutannya baik. Ya, sambutannya baik. Nah, makanya juga memang khas daerah gitu, kayak rebus. Iya tahu lah. Di kayak rebus apa? Singkong. Aku tuh jadi emang rada-rada ini ya. Maksudnya ketika dulu gue PKH kan di kabupaten, zaman-zaman dulu kan masih pencarian lewat pos gitu. Nah kadang-kadang kan suka diperbantukan untuk pencarian di daerah yang jauh itu. Kayak pernah ke Bojong Gambir sekali dan gue nggak mau lagi, capek banget beneran. Terus pernah ke daerah Salopa juga pernah Oh gitu. gitu, alhamdulillah. Memang si warganya itu ketika menyambut ya namanya juga pencairan gitu ya. Banyak makanan. Pencairan buat uang KPM gitu ya. Gitu ini mah ini beda lagi. Nah, ya seperti itu emang. Cuman itu kita harus sabar dengan perjalanannya. Jalanannya sih. Ya, Iya. memang di Dan perjalanan treknya. harus- Treknya gimana treknya? lumayan Lumayan ya, apalagi sekarang musim hujan mungkin. cukup bagus. Tapi di situ jadi nambah nilai ibadah. Iya bener ya Pak. Aduh. Karena ada sabarnya. Yang namanya perjuangan itu tidak mudah. Iya. Kalau yang mudah berarti belum perjuangan. Nah. Betul kan? Betul. Enggak? Ada lagi dong pahalanya lebih besar gitu ya. Iya. Hal Itu yang mah langkahnya kan berbalik mah. dihitung berlipat kali ganda gitu. Langkah-langkahnya teh Semangat berkali lagi mau lipat. kita tunggu ya. Amin. Kabarnya bisa ikut. Ini bisa ikutnya karena akunnya jadi sama juga dengan timnya HBI atau Iya. gimana? Ya bareng aja. Aduh ya Allah takutnya aku nanti ini ini memalukan. Barangkali mau live di sana gitu. Iya ya sama Staride gitu ya. Jangan memberi ide deh. Wih keidan. Eksekusinya berapa? Mesti nggak ada timnya nanti. Wih keidan. Oh ini kayaknya karisma bisa nih. Sampai nyari orang Salopa juga. Wah. Katanya tercantik loh. Orang Salopa. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, itu luar biasa loh. Jadi ini pas tanggal 9. 9 ya. Hari Tasrik ya. Ya hari tes terakhir. Tanggal 13. 13 Oh. Tasrik. 13. Julhijjah. Jadi- Mudah-mudahan tidak bergeser ya perihal masalah penentuan Idul Adhanya ya. Ya mudah-mudahan kalau iya mudah-mudahan tidak kalau dimajukan berarti udah lewat hari Tasrik ya. Kalau dimajukan paling kita geser juga sesuaikan. Ya hari Ahadnya Waktunya paling. bisa ke Ahadnya. Nomor Ahadnya. satu. Yang paling masih di hari Tasrik itu kan. Ya hari Tasrik. Ya mudah-mudahan lah ya semuanya berjalan dengan lancar, cuaca Amin, juga amin. bagus. Amin. Teman-teman juga diberikan apa namanya kesehatan tentunya ya. Ya. Untuk bisa berkorban bersama dengan HBI, ada Batayan Syariah juga dan masyarakat Salopa gitu. Dan terakhir mungkin pesan terakhirnya lebih ke arah setelah nanti kita selesai kurban, dakwahnya tersampaikan, terutama masalah penyembelihan yang sesuai dengan syariat ya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah terkait dengan dakwah kurbannya. Karena memang untuk di daerah ya kadang-kadang orang berpikirnya udahlah sekali seumur hidup, ada yang berpikiran seperti itu. Jadi memang dakwahnya harus tetap disampaikan, bukannya sekedar kita Seremonial doang ya kurban seremonial saja, tapi harus diselipi dengan sisi dakwah. Ya dengan harapan mudah-mudahan oke tahun sekarang mungkin disupport, mudah-mudahan tahun depan mereka kurban sendiri, Iya. inisiatif sendiri. Karena memang ada beberapa lokasi yang alhamdulillah setelah kita dibarengi dengan kurban beberapa kali, mulai warganya inisiatif sendiri. Akhirnya hati Itu yang titik tertutup, keberhasilan mereka. hati yang tertutup menjadi terbuka. Hati yang terkunci Terkunci terbuka kembali. Gitu Kang Jimo ya. Siap. Kalau dari Kang Iyat mungkin ada tambahan informasi apa gitu? Silakan Siap, BTN. Kang Egi, Kang Jimo, Kang Harisma ya. Saya ingin memotivasi ya teman-teman pemirsa yang saat ini sedang online mengikuti kita Yes, ya. betul. Bismillah mudah-mudahan banyak yang mendengarkan kita semua. Kita kan Amin. kehadiran di sini gitu pertama reminder buat kami ya bahwa berbagi itu adalah kita pasti bernilai ibadah. Dan pasti kayak Egi, teman-teman semua ketika kita berbagi pasti tidak bisa dinilai dengan uang kepuasan. Ada kepuasan tersendiri ya. Ya. Pasti ada kepuasan dari
ketika Kang Jimo, Kang Harisma mengasih sesuatu apapun, sekecil apapun, kalau kita berbagi pasti ada kepuasan dan tidak bisa dilihat dengan uang. Nah, khusus dengan kurban, ayo pemirsa, teman-teman semuanya, kita yang belum bisa tahun ini, nah kita targetkan tahun depan bisa kurban, ya. Amin. 5.000 sehari itu bisa kurban. Ya, 5.000 kali 365 bisa dapat kurban, hewan kurban kerjasama dengan KIG. Kita salurkan bersama-sama ke daerah yang sangat membutuhkan. Terakhir ya. Nah, terakhir kita semua kan tahu surat di Al-Qur'an yang terpendek surat apa? Al-Kausar ya. Al-Kausar ya kayaknya. Kan hanya 3 ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna saniyaka wal abtar ya. Artinya bahwa sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Robmu dan berkurbanlah. Nah, di situ kan sudah jelas ya bahwa kita semua itu kan sudah diberikan nikmat sama Allah, bisa melihat, bisa ketemu dengan Kang Egi, Kang Jimo, kita bisa berjalan ya. Itu nikmat sehari-hari kita tidak sadari. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Salah satunya dengan berkurban. Betul. Ya, mudah-mudahan Bismillah. Kalau kita punya niat yang kuat, insya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah. Amin. Untuk bisa berkurban. Amin. Kalau tidak bisa tahun ini, mudah-mudahan bisa tahun ini ya. Yang belum, tapi kalau ya tidak bisa, insya Allah tahun depan. Karena Rasulullah pun mencontohkan kurban kepada kita tiap tahun. Tiap tahun tuh. Tiap tahun. Catet. Tiap tahun. Tiap tahun, bukan setahun hidup ya. Tiap tahun. Betul. Ketika tidak punya, Rasul cukup 1 kambing. Tapi ketika banyak 100 onta. Wah, luar biasa. 100 onta. Ya, betul. Ada kerjaan baheula mah sebenarnya berkurbanlah, karena kalau misalnya berkurban itu sudah ada apa namanya nanti di surga itu ada kendaraan untuk masuk ke surga atau apa yang namanya kendaraan ya? Iya, jadi kendaraan. Nanti kendaraannya mungkin melewati itu kita pakai kambing yang kita sudah kendaraannya kambing lagi. Tapi kambing di surga tuh cantik. Bagus kan? Bagus. Sapi yang kita ini gitu. Jadi emang harus benar-benar ikhlas, niat kita juga harus bagus ya. Kayak gitu. Sahabat-sahabat Style Radio. Nah, niatkan dari sekarang ya. Yes. Pelan-pelan tapi menjadi kenyataan. Ya. Betul. Pelan-pelan sedikit-sedikit tapi jadi kenyataan. Sedikit-sedikit nabung. Kalau kita disiplin menabung, insya Allah niat kita berkurban tahun depan akan terlaksana. Amin. Ya. Amin. Ada namanya Quran di BTN Syariah, tabungan BTN Kurban IB. Bebas biaya administrasi, tidak ada potongan ya, bahkan mendapat bagi hasil tambahan dari kami sesuai dengan distribusi hasil yang kami dapatkan dari keuntungan bisnis kami ya. Jadi jangan khawatir, insya Allah bisa berkurban. Amin. Tahun ini dan tahun depan. Amin. Betul. Amin. Jadi nanti tapi jangan lupa apa? Nanti nabungnya di BTN Syariah, kurbannya melalui HBI. Tempat menabungnya di BTN Syariah. Ya. Kalau seandainya mau berkurban bareng sama HBI. Catat gitu ya guys. Oke, terima kasih Kang Yayat. Terima kasih juga Kang Egi dari HBI. Terima kasih Kang Jimo. Yang penting kita semuanya sehat-sehat, diberikan rezeki ya. Untuk bisa menabung, untuk bisa berkurban tahun depan. Amin. Dan membahagiakan semua orang yang mungkin membutuhkan dan juga menikmati kebahagiaan di hari Idul Adha nanti. Benar sekali. Dan pokoknya ketemu lagi bersama HBI lagi nanti informasi yang selanjutnya ya. Siap. Suka seru kalau sama HBI teh. Suka membawa media-media partner yang pasti gitu ya. BGT. Aduh, sudah mulai bergimik-gimik. Terima kasih ya Kang Harisma, Kang Jimo. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Semakin sukses, semakin berkah. Betul. Tagline pasti kasih tagline nih. Semangat. Jaya itu apa prediksinya. Jadi pokoknya kamu sahabat, stay tune terus di KM Sabapa, nanti kita bakal balik lagi. See you.